Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Delfitri Munir. Pemirsa sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian berat badan selama pandemi di rumah. Kita tahu bahwa banyak di rumah tentu banyak cemilan dan berat badan cenderung akan naik. Nah, kita akan mendiskusikannya bersama pakar gizinya, Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi, spesialis gizi klinik. Sudah hadir bersama kita pakar gizi klinik, Profesor Dr. Dina Kemalasari, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum, Prof. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, jadi ini selama pandemi ini masyarakat kan dianjurkan di rumah terus ini. Ya. Nah, di rumah terus kadang-kadang lupa maskernya sehingga asik makan aja kerja ini. Sehingga berat badan cenderung naik. Nah, kan di masyarakat populer itu ya diet keto, di mana mengurangin ya karbohidrat gitu ya. Tetapi kan kita tahu bahwa keto ini karbohidratnya kan juga dibutuhkan di tubuh kita nih, Prof. Dina. Jadi bagaimana sebaiknya diet keto ini bisa dilakukan, tidak mengganggu kesehatan dan bisa menurunkan berat badan. Silakan, Prof. Dina. Ya, terima kasih, Prof. Jadi diet keto ini kita tahu ya bahwa yang seperti tadi Prof bilang juga bahwa dia meminimalisir konsumsi karbohidrat. Jadi meningkatkan konsumsi protein ya, Prof ya. Nah, jadi pada diet keto ini kita mempunyai kekurangan dan sedikit punya kelebihan. Selama ini dari ilmu gizi tetap dipakai diet gizi seimbang, ya. Jadi bisa rendah kalori tapi tetap seimbang. Tapi kita nggak bisa menutup mata ya, Prof. Tadi dikatakan bahwa ada berbagai macam diet dan ada diet keto yang banyak konsumsi protein dan terutama mengikuti adalah lemak, kemudian rendah dari karbohidrat. Nah, bisa dijelaskan, Prof, bagaimana keuntungan dan kerugiannya? Iya, silakan. Ya? Yang penting masyarakat kita tahu bahwa bagaimana supaya berat badan turun gitu ya, tetapi tidak mengganggu kesehatan ya. Silakan. Jadi kalau kita lihat ada penelitian sudah ada yang ada evidence-based medicine-nya, artinya adalah bisa publikasi penelitian itu menyebutkan bahwa ada perbedaan diet keto atau biasa kita sebut dengan ada juga menyebutkan diet Atkins diet, atau ada yang bisa menyebutkan tiger diet. Nah, dia lebih bersifat makan daging-daging aja, karnivor gitu ya. Kemudian membandingkan dengan diet rendah kalori gizi seimbang. Nah, keuntungan dari diet keto tersebut selama 6 bulan itu sangat cepat penurunan berat badan, Prof. Jadi kalau rate-nya adalah diet keto jauh lebih cepat menurunkan berat badan dibandingkan dengan diet rendah kalori seimbang yang biasa. Akan tetapi, saat ditelusuri sampai bulan ke-12, jadi sudah 1 tahun ya, Prof ya, ternyata kecepatan diet keto melambat sehingga penurunan berat badan di akhir tahun ke-12 itu sama antara diet keto dengan diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu bagaimana itu melaksanakannya, Prof. Dina? Diet gizi seimbang itu, Prof, dia harus seimbang semuanya. Dalam hal ini kita mengkonsumsi karbohidrat itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu sekitar 50-60% dari kalori total kita. Kemudian protein 10-12% dari kalori total kita, dan lemak mencapai 20-25% dari kalori total kita. Jadi mau tidak mau kita harus belajar menghitung ini, Prof. Artinya harus ada matematikanya untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan yang akan kita konsumsi per hari tersebut. Jadi harus ada keseimbangan, tidak boleh
karbohidrat juga terlalu sedikit, protein dibesarkan, itu juga tidak bisa. Lemak juga demikian, Prof. Nggak boleh lemak mendominasi, yang lainnya ini. Jadi tubuh kita tuh menerima komposisi yang sudah disebutkan tadi. Ya, berarti dengan cara diet seimbang ini akan bisa menormalkan, mengurangi berat badan ya, Ferdina ya? Iya, Prof. Penurunan berat badan tidak hanya bergantung dari asupan makan kita saja. Nah, jadi harus juga ada olahraganya. Nggak bisa hanya kita bilang diet saja. Jadi orang diet saja tanpa olahraga hasilnya nol besar. Tapi orang olahraga saja tanpa diet juga nol besar. Jadi harus ada keseimbangan antara Ya. dua-duanya. Baik. Nah, kalau dengan diet keto ini, jadi bagaimana seharusnya melakukan diet keto ini sehingga hasilnya bagus, tidak mengganggu kesehatan, tapi berat badannya turun gitu. Semana, Prof. Dina? Ya, kalaupun jika seseorang mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup, jadi dia harus juga diet keto sumber protein yang tinggi, maka fokuskan protein itu terbagi dua. Ada protein nabati, ada protein nabati dan hewani. Jadi ada dua. Nah, jadi kita membagi lagi dari sumber protein yang kita konsumsi ini, komposisinya lebih mungkin sekitar 70% nabati, 30% hewani. Dan yang hewani itu harus yang bioavailabilitas, yang nilai biologisnya jauh lebih sempurna. Nah, jadi pilihlah yang sumber protein yang nabati itu banyak kita dapat, itu di tahu, tempe, tofu, dan produk-produk dari tahu tersebut atau produk-produk dari kacang-kacangan, kacang hijau. Nah, itu sumber protein yang sangat baik sekali. Kemudian kalau untuk dari sumber dari protein hewaninya, itu pilih yang bagus-bagus, bisa telur, bisa ikan yang utama resikonya lebih rendah. Nah, ini bisa kita fokuskan ikan dan telur tadi. Kalau untuk daging boleh, pilihlah daging yang sedikit lemak. Kalau untuk ayam boleh juga, tetapi pilihlah yang rendah lemak juga. Kalau makan ayam, pilih bagian dadanya, jangan bagian pahanya. Jadi harus dipilih-pilih. Kalau untuk daging, pilihlah yang khas dalam, jangan yang berlemak sekali. Iya, jadi apa sih yang paling kita takutkan bahayanya kalau kita diet keto ini terlalu ketat ya? Efek samping yang paling berbahaya, Prof. Dina? Ya, efek samping yang berbahaya itu tidak kita dapatkan dengan segera kalau untuk diet keto. Dia bisa memakan waktu 2 tahun bahkan sampai 5 tahun. Dimana kalau kita fokus terhadap diet keto dengan sumber hewani yang sangat banyak, ya, itu resiko penyakit kardiovaskular akan lebih besar, tidak saat sekarang, tetapi 2-5 tahun lagi prosesnya itu. Prosesnya apakah penumpukan teorinya, secara teorinya penumpukan lemaknya, kemudian teori mungkin antioksidannya lagi, radikal-radikal bebasnya. Jadi hal-hal seperti itu menyebabkan orang yang mempunyai risiko sakit penyakit kardiovaskular akan lebih besar. Nah, kita tahu juga bahwa kalau orang sudah makan apa istilahnya tuh, bahan makanan protein hewani, itu akan lebih sedap kalau dia berbumbu. Nggak ada yang suka kalau sekiranya yang direbus-rebus saja tuh biasanya nggak nyaman. Apakah dia di kari, direndang, ada tambahan lain yang membuat dia menjadi lebih jenuh dan membuat dia lebih mempunyai resiko penumpukan lemak di mana-mana. Jadi resikonya memang bukan segera saat itu saja. Memang kelihatannya turun cepat cepat pasti karena dia sangat minimal sekali. Karena karbohidratnya benar-benar dihabiskan gitu. Tapi bahayanya itu bahwa kerja tubuh juga lebih berat karena protein ini dia kan perlu untuk pengolahannya juga lebih besar energinya dibanding dengan pengolahan untuk karbohidrat. Kalau karbohidrat mah lebih mudah. Lebih mudah untuk disimpan energi, tapi kalau protein enggak. Baik. Nah, bagaimana sekarang orang juga memakai beras merah ya untuk menurunkan berat badan? Gimana, Prof. Dina? Ya, kalau kita lihat beras merah
terlepas dari beras merah, kita harus tahu bahwa kalau orang mau menurunkan berat badan adalah perbanyak serat. Semakin banyak seratnya, maka itu akan semakin baik, ya. Jadi kalau kita lihat di beras merah, kalau sekiranya beras merahnya masih kasar, itu akan lebih bagus. Nah, kalau beras merahnya udah digiling sangat halus sekali, merahnya cuma muncul merah-merah dikit-dikit aja, tentunya itu hampir sama dengan beras pulen biasa. Nah, jadi prinsipnya adalah kita pegang prinsip aja, semakin kasar bahan makanan kita, maka asumsinya adalah penyerapan glukosa akan terhambat. Nah, jadi semakin kasar satu bahan makanan, maka tentunya ini akan memperlambat atau menghambat penyerapan dari glukosa, maka berat badan lebih jarang bisa cepat naik. Gitu. Jadi pemakaian beras merah boleh diusulkan, semakin kasar beras merah tersebut boleh diusulkan sebagai pengganti nasi pulen biasa agar penyerapan glukosanya bisa terhambat. Oh, saya nggak suka beras merah, Dok. Saya sukanya mau makan apa deh? Yang lain-lain, silahkan. Mau nggak makan kuaker misalnya atau oatmeal yang kasar itu, kulit dari gandum-gandum itu, ya silahkan saja. Campur dengan kacang-kacangan. Semakin banyak kacang-kacangan, semakin banyak serat-seratnya, itu akan semakin baik. Baik. Jadi memang untuk menurunkan berat badan yang ideal fisiologisnya tentu dengan gizi seimbang ya. Kemudian kalau memang mau diet keto, lakukanlah sesuai dengan prosedur yang benar, ya, jangan berlebihan karena efek sampingnya juga cukup serius. Itu juga beras merah ya bisa dipakai. Baik, terima kasih Prof. Dina. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.